Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri kelas 1 Mahad Ilmi Al-Uquwah Sukoharjo yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdatun fil Aqidah Al-Islamiyah, ringkasan dari akidah Islamiyah atau Syarhu Usulil Iman, penjelasan dari rukun iman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan al-imanu birrusuli, beriman kepada para rasul. Terakhir kita sampai di halaman 40. Terakhir kita sampai di firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 36. Sekarang kita akan lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 24. Ya, Fatir ayat 24. Ini setelah dilihat Pak nanti ya di kitab saya ya itu 24. Jadi silakan antum cek sendiri kan di situ terus apa? 36 ya. Oke, silakan nanti dicek ya. 24. Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata penulis yakni Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa qala ta'ala wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa im min ummatin, dan tidak ada suatu umat pun illa khala fiha nadhir, melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Ini dalil apa? Dalil yang kedua yang beliau bawakan ya. Bahwasanya apa? Walam takhlu ummatun min rasulin yab'asullahu ta'ala bisyari'atin mustaqilatin ila qaumihi au nabiyyin yuha ilaihi bisyari'ati man qablahu liujaddidaha. Maksudnya apa? Tidak pernah kosong dari suatu umat pun, dari tidak kosong ya satu umat pun apa? Itu pasti apa? Ada rasul atau seorang nabi, seorang rasul atau seorang nabi, seorang rasul yang Allah mengutusnya dengan membawa syariat yang tersendiri kepada kaumnya, atau nabi yang Allah wahyukan kepadanya dengan membawa syariat atau syariat nabi yang terdahulu untuk apa? Untuk diperbarui, artinya apa? Untuk dihidupkan kembali. Dalilnya apa? Yang kedua apa? Firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 24. Wa min ummatin illa khala fiha nadhir.
Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang nadhir, pemberi peringatan. Ini apa? Dalil yang kedua. Yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 44. Wa qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, inna, sesungguhnya kami anzalna, telah menurunkan at-Taurata, kitab Taurat, fiha, di dalamnya, dalam Taurat itu Pak, hudaw wa nur, ya, ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yahkumu biha an-nabiyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Yang mana dengan kitab itu apa? Ya, diputuskan apa? Yani perkara orang-orang Yahudi. Ya, ini 3 ayat dalam Al-Quran yang beliau bawakan yang menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya apa? Setiap umat itu tidak pernah sunyi dari nabi atau rasul. Ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini beliau akan menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya Rasul itu adalah manusia biasa, ya, sama seperti kita. Di sini beliau mengatakan warrusulu basarun makhlukuna. Warusulu, dan para rasul itu adalah basarun, adalah manusia biasa. Makhlukun, makhluk Allah. Artinya apa? Sama-sama apa? Diciptakan oleh Allah. Sama-sama manusia, sama-sama diciptakan oleh Allah. Laisa lahum min khasa'isi rububiyati wal uluhiyati syai'un. Para rasul itu tidak memiliki sedikit pun syai'un. Syai'un itu lafadznya nakirah dalam bentuk laisa, berarti apa? Nafi. Maka yufidul umum, bermakna umum. Ya. Mereka para rasul tidak memiliki sedikit pun dari kekhususan rububiyah maupun kekhususan uluhiyah. Apa iya kalau para rasul itu adalah manusia biasa, makhluknya Allah, yang tidak memiliki apa? Kekhususan sedikit pun baik dalam rububiyah maupun uluhiyah. Maka kemudian di sini saya Ibnu Utsaimin taala akan membawakan dalil atau membawakan keadaannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau itu adalah Sayyidul Mursalin, penghulunya para rasul. Bagaimana kondisinya? Apakah sama seperti kita, seperti manusia biasa? Qala Allah Ta'ala an nabiyhi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman tentang nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau itu adalah wa huwa sayyidul rusul. Beliau itu adalah tuannya para rasul, penghulunya para rasul.
wa a'dhamuhum jahan indallah, dan rasul yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah. Bagaimana kondisinya? Qul, katakanlah hai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Katakanlah Nabiullah Muhammad SAW, sesungguhnya aku tidak memiliki untuk diriku sendiri sedikit pun manfaat, demikian juga mandorot. Artinya apa, Pak? Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa mendatangkan satu pun manfaat. Demikian juga Pak, tidak bisa menolak satu pun madorot. Illa masya Allah, kecuali apa? Yang Allah kehendaki. Artinya apa, Pak? Seizin Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku mengetahui perkara yang gaib. Seandainya di sini Pak, walau seandainya di sini, ini kira-kira terjadi nggak Pak? Kira-kira terjadi nggak? Walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku mengetahui perkara yang gaib. Di sini apa, Rasulullah berandai-andai perkara yang terjadi apa tidak? Tidak mungkin. Rasulullah tidak mungkin apa? Mengetahui perkara yang gaib. Lastaksartu minal khairi wa ma masaniyasu'u. Niscaya Pak, seandainya aku tuh mengetahui perkara yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak berbuat kebajikan. Wa ma masaniyasu, dan tidak kejelekan atau keburukan itu tidak akan menimpaku. Tapi ternyata apa Pak? Ternyata Nabi kita Muhammad SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Beliau juga tertimpa seperti kita perkara-perkara yang tidak mengenakkan, ya. Beliau juga sakit, ya. Beliau terkena musibah, ya. Istrinya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, keluarga juga meninggal dunia, mendapatkan cacian, celaan, ya. Bahkan apa? Ketika beliau sakit pun sakitnya apa? Lebih dahsyat, ya. Sama-sama demamnya aja Pak, demamnya lebih panas lagi dibandingkan apa? Kita manusia biasa. In ana illa nadirun, sesungguhnya Pak, aku itu hanyalah seorang pemberi peringatan, wa basyirun, dan pemberi kabar gembira, li qaumi yu'minun, ya. Bagi apa? Bagi ya kaum yang beriman. Ini dalil yang pertama, ya, bahwasanya para rasul itu seperti manusia biasa, makhluk seperti kita, ciptaan Allah, tidak memiliki sedikitpun kekhususan rububiyah maupun uluhiyah. Buktinya apa? Rasulullah SAW penghulunya para rasul siapa? Tidak bisa memberikan apa satupun manfaat dan menolak mandorot. Demikian juga beliau tidak mengetahui perkara yang gaib, ya. Demikian juga beliau apa? Demikian juga beliau juga masih tertimpa apa? Yakni perkara-perkara yang tidak mengenakkan. Yang kedua, dalil yang kedua, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat 21 ayat 22. Wa qala ta'ala, qul inni la amliku lakum darraw wala rasyada, qul inni la yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad SAW, ini sesungguhnya aku
La amliku lakum darran wala rasada. Tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemadharatan kepadamu dan tidak pula mendatangkan sesuatu kemanfaatan. Qul, katakanlah, inni la yujirani minallahi ahad. Sesungguhnya aku sekali tidak seorang pun yang dapat melindungiku dari adab Allah. Walan ajida min dunihi multahada, dan sekali-kali tidak akan memperoleh tempat berlindung daripadanya. Surat Jin ayat 21 sampai 22. Yang ketiga, ya, firman Allah dalam Asy-Syu'ara ayat 79 sampai 81. Wa qala ta'ala, sebentar. Udah ada ya, bentar. Kemudian lanjutnya, wa talhaquhum khasaisul basyariyati minal maradi wal mauti wal hajati ila ta'am wa syarabi wa ghairi dzalik. Ini melengkapi ya poin yang sebelumnya. Kalau para rasul itu apa? Itu seperti manusia biasa. Wa talhaquhum khasaisul basyariyati. Yang namanya sifat-sifat kemanusiaan itu juga apa? Juga dimiliki oleh para rasul. Kalau secara letternya Pak, talhaku itu apa? Talhaku itu menjumpai atau menyusul. Kalau terjemahan letternya, ya kalau di terjemahan bebasnya ya memiliki lah boleh. Jadi mereka para rasul itu juga memiliki apa? Sifat-sifat kemanusiaan. Minal maradi, seperti sakit, ya, wal mauti, kemudian mati, wal hajati ila ta'am wa syarab, ya, membutuhkan apa? Membutuhkan makan, minum, wa ghairi dzalik, dan selainnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, an Ibrahim alaihi salatu wassalam fi wasfihi li rabbih ta'ala. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, ketika Allah menjelaskan sifat Rabb-nya fi wasfihi li rabbih ta'ala. Ya, ketika apa? Ketika Nabi Ibrahim mensifati Rabb-nya. Bagaimana? Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Halaman 41. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Ini apa? Ini pensifatan Nabi Ibrahim kepada Rabb-nya. Walladzi, ya, dan Rabbku, walladzi huwa yut'imuni wa yasfini, dan Rabbku yang memberi makan dan minum kepadaku. Wa idza maridtu fa huwa yasfini. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Ya, sampai ditulis di rumah sakit biasanya Pak. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Ya, biasanya rumah sakit Islam biasanya. Ayat ini tulis ya. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Walladzi yumituni
tsumma yuhyin. Dan yang akan mematikan aku kemudian akan menghidupkan aku kembali. Ini Pak. Ini apa? Ini Nabi Ibrahim mensifati Robnya. Jadi dengan kata lain apa Pak? Ya sifatnya Nabi Ibrahim berarti. Apa itu? Nabi Ibrahim makan, minum, terus sakit. Kemudian apa? Meninggal. Terus nanti apa? Hidup kembali. Kan begitu kalau apa? Pemahamannya kan seperti itu. Ya. Lanjut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia Pak, itu dari Al-Qur'an, sekarang dari As-Sunnah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad bersabda, innama ana basyarun mislukum ansa kamatan sauna faida nasitu fadakiruni. Innama ana basarun, aku tidak lain hanyalah manusia, mislukum, seperti kalian. Ansa kamatan sauna, aku itu juga lupa seperti kalian. Faida nasitu fadzakiruni, maka apabila aku lupa maka ingatkanlah aku. Ya, rawahul Bukhari kitabu abwabul qiblah babu tawajuh ilal qiblati haisukan. Apa Sahih Bukhari nomor yakni 392. Ya. Ini dalil dari As-Sunnah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu manusia biasa seperti kita, ya. Buktinya apa? Bisa lupa, Pak. Ya, Nabi kita Muhammad SAW bisa lupa. Maka apabila beliau lupa, maka ingatkanlah. Baik. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Lanjutnya, waqad wasafahumullahu ta'ala bil ubudiyati lahu fi a'la maqamatihim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati mereka, yakni para rasul, bil ubudiyah, dengan apa? Dengan penghambaan, ubudiyah. Lahu, baginya, fi a'la maqamatihi, fi a'la maqamatihi, dalam apa? Yakni makom, ya, kedudukan yang paling tinggi. Wa fi siyaqi sana'i alaihim, dan ini apa? Untuk memuji apa? Memuji mereka. Wa qala ta'ala fi Nuhin sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala berfirman, ya, tentang diri Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura, dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ini Nabi Nuh. Wa qala fi Muhammadin SAW, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Tabarakalladzi, maksudnya Allah yang telah nazzalal furqan, menurunkan al-furqan, Al-Quran, ala abdihi, kepada hambanya. Jadi siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Liyakuna lil alamina nadhira, agar dia Pak menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.
Kemudian ya, wa qala fi Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga berfirman tentang Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Semoga Pak salat terucap kepada mereka semuanya. Ya, dalam surat yakni Shaf ayat 45 sampai 47. Wadkur ibadana, perhatikan ya. Wadkur ibadan, ingatlah kepada hamba-hamba kami. Siapa itu Pak? Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba. Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ulil aidi wal absar. Ya, yang pertama Pak, ulil aidi wal absar, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar, wal absar, dan ilmu-ilmu yang tinggi. Yang pertama Pak, ulil aidi artinya Pak mempunyai kekuatan untuk berbuat taat. Wal absar punya kekuatan basirah, bisa Pak memandang al-haq. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikradar. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu apa? Selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Dan sungguhnya Pak, mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Shad ayat 45 sampai 47. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa istidlalnya? Wajhu istidlalnya di sini apa? Allah memuji Rasul tersebut, yakni Ibrahim, Ishak dan Yakub dengan sifat. Jadi apa? Mempunyai kekuatan ya dan basiroh. Tetapi bersama dengan itu mereka itu masih tetap mengabdi kepada Allah. Wadkur ibadana, dan ingatlah apa? Hamba-hamba kami. Ini menunjukkan apa ikhwan? Mereka itu disebut oleh Allah ya dalam makom kedudukan yang paling tinggi apa? Ubudiyah. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Mereka itu apa? Di puncaknya apa? Kedudukan dalam apa? Mereka itu berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam ayat yang lain saya tambahkan. Ya. Oh ini Maryam dulu ya. Selesaikan satu ayat. Wa qala fi Isa bin Maryam Rasulullah in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israil. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya berupa kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda atau bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Berarti apa Pak? Yang pertama Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang kedua Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, kemudian Nabi Isa. Ya. Kalau antum ingin membaca pujian Allah kepada Nabi Daud, ya bisa dibaca nanti di surat Shaf ayat yakni 17. Ya.
Kemudian kepada Sulaiman, ya, Daud dan Sulaiman, yakni Shad ayat 30, ya. Ya, taib ikhwani bila rahimani wa rahimakumullah, naktafi biada qadar, nakhtatim bidoa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.